Karena di sisi pendidikan juga, jika kita sudah fasilitasnya lengkap, itu pasti kita belajarnya lebih nyaman dan lebih cepat. Jadi kalau milih skill dulu atau kamera dulu, ya tentunya kalau saya memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hunter Picture. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang memiliki skill terlebih dahulu tentang fotografi atau kita memiliki kamera terlebih dahulu. Di sini tentunya para microstalker yang masih pemula itu pengen membeli kamera yang profesional maupun yang masih untuk pemula. Akan tetapi di sini untuk harga kamera itu cukup lumayan mahal. Nah, kalau kalian punya budgetnya pasti kalian beli. Nah, di sini perlu kalian pertimbangkan dahulu apakah skill fotografi dulu yang penting atau memiliki kamera dahulu yang terpenting. Di sini saya jawab, tapi jangan lupa untuk di like dulu, lalu di subscribe dan diberikan komentar yang positif. Kalau kalian sudah siap, mari kita masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, memiliki kamera merupakan suatu hal yang dapat mendukung kita untuk menyetok lebih banyak lagi portofolio di Shutterstock maupun di Microstock. Akan tetapi jika kita belum memiliki skill fotografi ataupun tidak paham tentang dasar untuk fotografi, yaitu teknik dasarnya, itu akan menjadi kesulitan juga untuk kita memproduksi suatu foto. Jika kita hanya untuk ngefoto saja sebenarnya sudah cukup menggunakan kamera HP. Akan tetapi akan lebih maksimal jika kita menggunakan kamera yang digital atau kamera-kamera DSLR dan mirrorless. Untuk harganya sendiri ya cukup bervariasi tergantung dengan tipe dan mereknya. Nah, di sini saya akan bahas lebih penting untuk memiliki kamera dahulu atau skillnya. Kalau di sini tuh saya bisa lebih mementingkan kita itu memiliki kamera dahulu. Kalau saya ya, di sini dari pribadi saya, jika saya sudah memiliki kamera, saya itu bisa belajar tentang teknik fotografinya. Nah, jika kita belajar tentang teknik fotografinya tidak praktek langsung, itu juga akan menyebabkan kita slow dalam merespon dari materi-materinya. Karena dahulu dari pengalaman saya itu memiliki kamera dahulu sebelum saya paham teknik dasar fotografi. Di situ saya hanya menggunakan fitur yang namanya auto, dan ketika di fitur manual saya nggak bisa, saya pasti menconteknya dari fitur auto. Ketika foto dari auto itu dipencet, terus dipencet info, di situ ada yang namanya ISO, speed, dan diafragma. Nah, di situ bisa dicontek untuk ke segi manualnya. Saya itu belajarnya otodidak seperti itu dahulu dari SMA. Jadi bagi teman-teman saya yang masih dahulu SMA itu paham tentang saya bagaimana belajar fotografi, karena dahulu saya itu memiliki kamera yaitu kamera Nikon 3100 atau 3200 gitu ya, masih kamera-kamera kuno yang saya beli dahulu itu saat kelas berapa ya, kelas 2 SMA apa kelas 1 gitu. Di situ harganya itu masih kelas 1 SMA, saya beli itu seharga 3 juta. Nah, 3 juta itu ternyata dia itu ngediskon jadi 2,5. Jadi cuma dapat ya kamera dan lensa, terus casan, baterai. Untuk harga segitu bagi saya sudah cukup mahal ya, karena ya saya belum paham fotografi, terus beli, dan ya kegunaannya hanya untuk foto dokumentasi ketika di sekolahan ada acara. Itu dokumentasi pribadi teman-teman sekelas ya. Jadi ketika saya memiliki kamera itu saya baru belajar tentang fotografi. Jadi ada teknik dari manualnya itu bisa digunakan untuk apa saja. Terus di situ saya mempraktekannya secara langsung. Nah, saya ketika di SMA saya tidak mengikuti eskul fotografi walaupun di SMA itu menyediakan suatu eskul. Ya, saya belum sempat masuk ya karena memang saya tidak berniat untuk join, dan saya memiliki kamera sendiri independen. Saya belajar otodidak dan saya juga bertanya kepada teman saya yang mengikuti organisasi situ. Ya, saya dapat ilmu-ilmunya lah.
ya cukup banyak, tapi belum bisa secara langsung untuk ya model job-job itu nggak bisa karena saya masih ya dulu masih bocil lah, masih SMA. Terus ketika saya kuliah, saya mulai lagi untuk mengikuti suatu UKM dan di situ juga saya sudah upgrade kamera. Nikon juga, Nikon saya lupa Nikonnya berapa, tapi itu sudah yang harga 7 jutaan apa ya? 7 jutaan apa 5 jutaan gitu. Saya lupa itu 5.300 atau 5.200 gitu. Di 5.200 atau di 5.000, saya lupa pokoknya di situ kamera Nikonnya ya sudah apa ya sudah cukup bagus lah dari Nikon yang terdahulu. Dan di situ juga saya mulai belajar banyak tentang fotografi karena ya saya sudah memiliki kamera, jadi saya prakteknya itu lebih enak ketika saya mendapatkan materi di suatu UKM ataupun saya mengikuti webinar. Oh, saya jadi paham ngefoto itu menggunakan settingan seperti ini. Untuk mendapatkan foto panning itu pakai settingan seperti ini. Untuk mendapatkan bloop seperti ini. Nah, untuk yang low light gimana settingannya biar bisa terang itu seperti ini. Ya, saya lebih banyak ke explore ketika menggunakan kamera. Itu kalau kita sudah memiliki budget ya. Jadi kalau milih skill dulu atau kamera dulu, ya tentunya kalau saya memilih kamera dulu. Kalau memiliki budget. Kalau belum memiliki budget, kalian bisa untuk memilih skill dulu. Kalian mengumpulkan uang dulu dari Microstock ataupun dari manapun, asal jangan judi, karena judi itu membuat miskin teman-teman. Ya, kalian mengumpulkan uang dulu, terus mengikuti webinar yang mana bisa juga kalian webinarnya dari yang ponsel. Jadi fotografi dari HP. Menurut saya fotografi dari HP itu tidak terlalu berbeda ya dari yang kamera karena menurut saya di kamera ada mode auto, di HP juga ada mode auto, di kamera ada mode manual atau pro, di HP juga ada. Nah, perbedaannya itu hanya di diafragma. Di diafragma di sini itu hanya terbatas. Jadi kalau di kamera bisa diatur-atur dan menghasilkan foto yang lebih beragam dan bervariasi. Di sini itu belum bisa. Tapi kalau untuk segi belajar atau hanya paham teknik fotografinya dulu, itu bisa sekali menggunakan HP. Karena HP itu cukup menunjang menurut saya. Dan ketika dahulu juga saya sudah paham menggunakan ya namanya segitiga exposure, saya menerapkannya menggunakan HP dan hasilnya mantap karena foto malam hari bisa lebih terang. Terus di HP juga ada mode malam, jadi lebih bagus. Gitu ya guys ya, kalau kalian ya belum mempunyai budget, kalian bisa memilih skill dulu untuk belajar, belajar, belajar. Dan kalian juga bisa menyewa kamera. Sehari itu sekitar 110 atau 120 gitu ya, 24 jam. Lalu kalian itu nanti explore aja apa yang sudah dipelajari, kalian motret, motret, motret. Nah, hasilnya seperti apa? Itu nanti pertama itu nggak apa-apa. Kalau dulu saya itu pertama aja jelek aja belum. Jadi jelek aja belum, ya nggak apa-apa. Yang penting motret-motret dulu aja. Kalau sudah dijepretan 1.000 atau 10.000 gitu. Nah, itu pasti kalian sudah mengoreksi foto-fotonya. Saya mendapatkan kata-kata ini dari Mas Fajrul ketika di podcastnya Mas Daniel. Jadi, ya kalau kita untuk pemula yang awal itu kita motret, ya memang agak susah untuk mendapatkan foto yang bagus. Dan saya sendiri sampai sekarang di foto saya yang sudah ribuan, fotonya masih gitu-gitu aja karena ya memang saya itu nggak update ilmu ya. Jadi untuk sekarang itu kayak stuck, udah paham dasar-dasarnya, teknik-tekniknya, kayak nggak mau belajar lagi tentang pencahayaan menggunakan lightning gimana. Jadi ya cukup dasarnya dulu aja. Kan tetapi untuk kedepannya mungkin saya akan belajar karena saya sendiri masih memfokuskan diri untuk sebagai content creator. Jadi ya waktunya cukup terbagi, saya juga masih belajar untuk menyusun masa depan selanjutnya gitu. Jadi ya untuk di fotografi hanya sampingan sebisanya saja. Kalau kalian memang ingin menekuni fotografi ya kalian bisa ikut-ikut webinar untuk menambahkan skill gitu guys. Jadi untuk skill atau kamera ya kalian bisa pilih sesuai dengan kemampuan kalian dahulu. Kalau kalian punya budget beli kamera, lalu kalian punya ilmunya nanti terus praktek langsung itu akan lebih cepat kalian dalam belajar. Kalau di kalian punya ilmunya dulu
Itu sebenarnya nggak apa-apa, bagus juga. Tapi untuk prakteknya akan sedikit bingung karena saya juga ada teman yang seperti itu dulu. Dia sudah paham teori, akan tetapi prakteknya belum karena memang di fotografi itu butuh feeling juga, apa ya, perasaan gitu. Saat kita melihat objek, oh ini bisa langsung dijepret gitu. Kalau itu untuk lomba ataupun street guys. Jadi ya gitulah, kalau kalian milih skill ya berarti kalian harus belajar memang benar-benar dan harus sewa kamera ataupun menggunakan HP. Dan kalau kalian memang punya budget ya langsung beli aja yang ya rendah-rendah dulu aja, nggak usah yang terlalu tinggi harganya, yang cukup untuk belajar. Kalau kalian memang sudah mempunyai cukup duit ya belilah yang mantap, karena di sisi pendidikan juga jika kita sudah fasilitasnya lengkap itu pasti kita belajarnya lebih nyaman dan lebih cepat. Begitulah menurut saya. Semoga kalian bisa tercerahkan untuk memilih skill atau kamera dahulu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.